Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di Makkah, hanya segelintir orang yang bisa menerima pesannya. Merekalah yang disebut sahabat pertama Rasulullah yang masuk Islam. Salah satunya adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam memiliki nama asli Abdu Manaf bin Asad bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Dia dikenal juga dengan nama Abu Abdillah. Ia juga termasuk As-Sabiqunal Awwalun atau para sahabat yang pertama masuk Islam. Al-Arqam masuk Islam pada usia 16 tahun. Peran Al-Arqam di awal dakwah Islam terbilang penting karena rumahnya yang terletak di Bukit Syafa dijadikan tempat dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah. Nabi Muhammad memilih rumah Al-Arqam sebagai tempat dakwah karena lokasinya yang terpencil sehingga aman dari gangguan kafir Quraisy. Maka rumahnya disebut sebagai madrasah pertama umat Islam. Alasan lainnya karena Al-Arqam berasal dari suku Makhzum, suku yang dikenal sebagai musuh keluarga besar Nabi Muhammad. Jadi kafir Quraisy tidak akan berpikir bahwa rumah Al-Arqam menjadi tempat dakwah. Selain itu, mengutip buku Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur karya Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, dipilihnya rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai madrasah pertama umat Islam adalah: 1. Karena Al-Arqam belum dikenal keislamannya, tidak seorang pun akan memikirkan kemungkinan Nabi Muhammad berkumpul di rumahnya. 2. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebenarnya berasal dari suku Bani Makhzum yang terkenal karena persaingan dan konflik perang dengan Bani Hashim. Jika keislamannya Al-Arqam sudah diketahui, kemungkinan besar tidak akan dipikirkan bahwa pertemuan akan berlangsung di rumahnya, karena hal itu akan dianggap terjadi di tengah-tengah musuh. 3. Al-Arqam bin Al-Arqam adalah seorang yang masih muda ketika ia memeluk Islam, berusia hanya 16 tahun. Ketika Quraisy merencanakan untuk menyelidiki perkembangan Islam, mereka tidak akan mengasumsikan bahwa mereka harus mencari di rumah-rumah para sahabat muda Nabi Muhammad. Sebaliknya, mereka akan lebih cenderung mencari di rumah-rumah para sahabat yang lebih terkemuka atau di tempat tinggal Nabi sendiri. 4. Mereka menganggap bahwa pertemuan biasanya diadakan di rumah salah satu anggota Bani Hashim, di rumah Abu Bakar, atau tempat lain yang dikenal. Oleh karena itu, pilihan rumah yang dipilih sangat bijak dari segi keamanan. Tidak pernah terdengar bahwa orang-orang Quraisy menyerang tempat pertemuan ini atau mengetahui lokasinya. 5. Perhatikanlah bagaimana Nabi Muhammad secara cermat membangun sistem keamanan untuk menyebarkan dakwah Islam dengan menempatkan para pengikutnya di tengah-tengah suku-suku yang bertujuan untuk mengukuhkan ajaran Islam. Ketika Amr bin Ambasah memeluk Islam, Nabi Muhammad meminta dia untuk menyembunyikan keislamannya dan tetap bergabung dengan keluarganya. Semasa hidupnya, Al-Arqam senantiasa ikut berperang bersama Rasulullah seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan perang besar lainnya. Al-Arqam pun wafat di tahun 50-an Hijriyah atau ketika usianya mencapai 80 tahun. Melansir buku Quality Student of Muslim Achievement, kualitas anak didik dalam Islam, yang ditulis Syabri Shaleh Anwar, Al-Arqam merupakan orang ke-11 yang memeluk Islam, termasuk juga orang yang hijrah dari Makkah ke Habasyah.